Oke cuy, selamat datang kembali. Nah ini baru mau mengajar lagi di SDN 2 Kejamen, mau mengajar pramuka. Pertama nanti untuk kelas 1 dan kelas 2, waktunya cuma sebentar. Habis itu mau mengajar yang di kelas 3, 4, 5 ya. Nah, jangan lupa subscribe ya. Ini mau mengajar dulu, mengajar yang kedua. Tadi pertama sudah di SDN 1 Keputaran, sekarang di SDN 2 Kejamen, S2KC. aku digeguyu ngopok beremeng dewe. jangan didengarkan pokoknya ini langsung mau ngisi aja karena sudah jamnya. Oke, let's go. Karena sudah jamnya, ini mau mengisi di kelas 1 ya, mau mengajar dulu di kelas 1. Oke, let's go. Mau mengajar dulu di kelas 1. Mau mengajar dulu di kelas 1 ya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tepuk pramuka. Ini sedikit bercerita dulu ya tentang kancil. Minggu depan membawa anak-anak yang minggu depan ya. Harapannya pulas, Maret 12. 12 atau kita 12. Oke. Diceritakan pada zaman dulu di sebuah hutan ya, ada seekor kancil. Sedang berjalan-jalan menuju ke daerah hutan yang sangat luas. Sehingga pada siang hari yang terik, akhirnya si kancil itu kehausan. Ketika kehausan, akhirnya dia berjalan-jalan mencari sungai yang ada airnya mengalir. Akhirnya dia menemukan sungai itu, yang airnya sangat deras dan besar airnya. Sungainya besar. Nah, setelah meminum, itu kayak apa? Ya, mendekati minumnya. Nah, setelah itu dia ingin berjemur, jalan-jalan berjemur di pinggir sungai. Iya, mobil berjemur, tahu berjemur? Dede. Nah, Dede. Habis Dede dia mendengar sebuah teriakan minta tolong. Akhirnya si kancil mendengarkan teriakan itu, kancil lalu mencari sumber suara. Akhirnya ditemukanlah seekor kerbau yang terjepit batu.
kebunnya dijepit waktu. Kaget gini, kebun. Kok mana? Kenapa? Ini saya, aku lagi dijepit. Lah iki mau aku sing arep nulungi si mancan, aku dijepit. Akhirnya si Sokong, si kebun itu mau minta tolong sama si Kanjel suruh melepaskan apa tuh untuk menyingkirkan batu. Akhirnya terlepaslah. Terus si kerbau tadi bilang, terima kasih ya Kancil, jasa ini tidak akan pernah saya lupakan. Terus kenapa kamu bisa sampai itu sama si tadi? Oh, kamu harimau tadi mau memakan aku. Pangan harimau. Akhirnya si kerbau tadi lari, akhirnya kejebet kan lari waktu mau. Akhirnya sudah bebas. Kemudian si buaya toh ya, sama tadi si kerbau tadi bisa bebas dan pergi ke dalam hutan mencari makan. Dan sekali langsung jalan lagi, jalan ke pinggir sungai. Nah, berjalan terus ke pinggir sungai. Akhirnya si Kancil bertemu dengan hewan lagi, yaitu namanya buaya. Bukan ayah ya, buaya. Bukan ayah, buaya. Nah, akhirnya Kancil berinisiatif mau pergi ke seberang sungai. Ke seberang sungai akhirnya dia buaya. Hei buaya. Terus si buaya tadi jawab, apa Ji? Sini, saya mau memberitahukan kamu bahwa saya punya perintah dari Raja Hutan. Ngapusi, tintanya ngapusi Kancil. Raja Hutan siapa? Raja Hutan siapa? Nah, singa Raja Hutan. Nah, oh, apa iya? Iya. Nanti kalau kamu dapat membantuku, kamu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Apa itu Cil? Hadiahnya seekor kerbau yang gemuk. Jabusi. Caranya gimana Cil? Ayo terus gini, kamu panggil teman-temanmu yang ada di sini, suruh berjajar sampai tepi sungai. Oh iya coba. Akhirnya si buaya tadi kelep, langsung tenggelam mencari benang dalam, mencari teman-teman yang mengumpulkan. Beda kali ini di sungai dalam kelep malah. Kalau buaya kan enggak. Nah, langsung udah ke dasar, rebukan sama teman-temannya. Para buaya sini, ini ada upah yang sangat besar untuk buaya kalau kita membantu sekali yang ada di atas, karena perintah dari sang raja. Hasilnya apa? Terbau sangat gemuk. Akhirnya pada semua naiklah semuanya ke atas. Dan dengan apa buaya tadi, Cil, ini teman-temanku sudah siap semuanya mau. Nah, akhirnya si buaya tadi, yang ketuanya tadi menyuruh teman-temannya untuk berjajar. Tahu berjajar? Berjajar itu ini, terus sampai ke tepi sungai. Akhirnya si Kancil tersenyum, senang. Ya, susi. Nah, harus ada yang begini. Aku sih ya. Nah, akhirnya si Kancil bertanya, buaya, jumlahnya ada berapa? Oh, ada 20. Si Kancil bilang, kemungkinan nanti masih sisa banyak karena kerbaunya gemuk. Oh iya, oke, makasih Cil. Oke. Oke, sekarang kalian bersiap, saya mau menyeberang ke sana. Akhirnya si Kancil melewatinya dengan cara melompat sambil menghitung 1, 2. Kan hitungnya nutuk, si kira kan nutuk dulu badannya. Kan kulit buaya kan keras, os. Jadi pintuk. Nah, itu aja pintuk. Nah, mencolot. 2, 3 sampai selesai. Nah,
Akhirnya sudah di seberang, sudah sampai di seberang, si buaya tadi tanya, "Cil, mana rajanya?" "Ya, nanti saya sampaikan kepada raja." Akhirnya raja pergi, jalan-jalan kayak lagu itu, "Mari berjalan-jalan, ayo berjalan mencari sebuah perkebunan." Karena kancingnya ahli. Wah. Karena apa? Mencari perkebunan karena perut kancil lapar. Nah, pada suatu ketika di sebuah rumah tua ada Pak Tua itu akan menuju ke kebun ladangnya yang ditanami timun. Akhirnya Pak Tani tadi menggarap salahnya yang ditanami timun tadi kan pohonnya mulai berbuah. Dirawatlah pohon timun itu, akhirnya timunnya segar-segar besar-besar. Pada suatu sore si Pak Tani kemudian kembali pulang. Nah, pada saat itu Kancil tiba di situ. Ya, dan oleh kanan kiri. Jalannya gitu ya. Nah, akhirnya sambil kitik-kitik kawan kiri. Gila pulang. Kudu cerita dongeng Kancil karo boyo. Oh, apa ada apa? Sosial kabeh lho. Jam 10 mulainya. Tapi saya jam piro? Belum aja kok. Enggak bisa tadi toh, ini mau. Oh, tadi dikit-dikit ya. Nah, akhirnya Kadena makan 5. Wow. Kadena makannya, puas kan jadi kalau itu seger puas sampai habis 5 habis itu ya perutnya udah kenyang, kembali ke hutan ketiduran dia sampai pagi. Akhirnya Pak Tani kembali lagi ke sawah. Dia kaget, "Loh, timunku siapa sih nyolong?" Karena banyak bekas apa itu sisa-sisa timunnya. Nah, Pak Tani langsung jadi mencari, tapi nggak ketemu karena Kancil udah pergi ke hutan tadi. Akhirnya Pak Tani berinisiatif mencari siapa yang mencuri timunnya. Caranya gimana? Caranya dia setelah pulang, dia membuat jebakan. Jebakan itu kayak kandang tapi dalamnya dikasih timun. Dikasih timun kayak nganu tikus kayak gini, kayak jepitan. Nah, akhirnya Pak Tani itu bersembunyi di sebelah kebunnya. Nah, dekemu nonton sejalan orang. Nah, akhirnya pada agak tengah malam itu ada sesosok itu wujud satu wujud itu mendekati sawahnya. Akhirnya dia masuk ke kandang itu dan mencuri makannya tadi saja. Untung saya tidak pulang, untung juga saya coba. Akhirnya konangan. Nah, si Kancil ketahuan, makan timunnya ketahuan. Nah, ternyata kamu yang mencuri timunku ya. Maaf Pak Tani, karena saya lapar. Kalau kamu lapar, kamu jangan mencuri, kamu bilang saja. Kalau saya lapar, jadi bisa saya kasih, jangan mencuri. Kemudian si Kancil tadi minta maaf, ya maaf Pak, saya sangat salah karena saya mencuri timun Bapak. Saya belum minta izin. Nah, kemudian Kancil sudah minta maaf, akhirnya dilepas terus pergi. Nah, itu cuma sekelumit cerita. Ada hitungannya 3 sesi ya, itu baru 3 sesi saya jadikan 1 ceritanya. Jadi bisa diambil dari mana ya? Cerita Kancil tadi ada 3 versi, saya jadikan 1 itu
untuk adik-adik renungkan ada 3 pembelajaran. Yang pertama, yang pertama kita tadi pertama dari domain tadi jaga kita ambil hikmahnya. 1, kita harus membantu teman atau orang yang dalam kesusahan atau seperti tadi ya, seperti tadi. Yang kedua, kita tidak boleh membohongi orang atau berbohong sama orang, apalagi orang tua ya. Kemudian cerita yang ketiga yang nolong timun, kalian tidak boleh mencuri. Kalau ada buah itu jangan suka nyolong, kalau bisa nembung. Pak D, Mbak, belum nih. Nah, itu nggak boleh nyolong ya. Kalau nyolong resikonya, resikonya ya kalau nyolong buah pertama, kamu main minta apa izin, biasanya ya, masih diawasi kalau mau manja. Tapi kalau nyolong kan nggak ada orang. Kalau jatuh sakit, siapa yang mau sendiri tahu? Saya sendiri tahu jatuh. Kalau udah minta izin, baru tolongin. Kalau nolong nggak bakal ditolong. Nanti kalau apa kapok kalau nolong, bolong, ini menungguin. Kalau salah nolong, apa orang gol. Jadi enggak, kalau bisa jangan suka menggurui, jangan suka menyalahkan, dan sukalah menolong. Karena temannya punya kesusahan. Nah, tapi menolongnya lihat dulu ya. Kalau kalian ujian atau tes, nggak boleh bantu. Masuk suruh bantu, tapi nggak boleh kalau tes ya. Harus mikir sendiri. Aku coba dong. Nama siji, nama lalu nah ini nggak boleh bantu karena bisa saya kita apa enggak gitu. Oke, tapo bang, yuk. Kemarin nggak belum? Oke, tapo bang, yuk. Mata besar, hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Nah, ulangi ya. Tapo bagus. Ayo. Kalau mata besar, hidup, jangan buncit, gendut. Kalau buncit nanti busuk lapar. Gendut. Nah, ulangi. Tapo bagus. Mata besar, hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Coba tapo ayam, oke, sekarang ada lagi ya. Kalau saya bilang 1, kalian tepuk gini. 1, 2, tepuknya dari kanan dulu. 2, kanan dulu. Kalian kanannya sana. 2, 1, 2. Nah, kalau 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 1, 2, 2. Kalau 5, 1, 1, 2, 2, 1. Lalu 5. Gak mengerti, Pak? Yuk coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Sekarang ada cepet ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau diacak bisa.
Bisa? Coba ya, coba ya. 3. Ya. 3. 2. 5. Tak lambat terus. Kalau mikir. Jam berapa tadi? Coba. Oh ya, oke. Ya. Kita di. Ayo kak. Sikit. Ayo kak. Mas di dalam apa di luar? Jalan pas apa di luar?